dua nikmat agung, yaitu nomor satu, nikmat agung kemerdekaan bangsa Indonesia. Dua, nikmat agung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebagai bentuk rasa syukur kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempersembahkan Rumah Syukur Kemerdekaan Bangsa Indonesia Layak Huni Siddiqiyah, mencanangkan berbagai kegiatan untuk kemaslahatan bangsa sebagai bukti syukur atas nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Program Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah dibangun secara swadaya oleh warga Thariqah Siddiqiyah di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan 17 Agustus kemerdekaan Republik, berarti itu tidak akan mengerti masalah negara kesatuan. Tidak ngerti. Oleh karena itu itu akte kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam akte itu diberi tanggal 17 Agustus 45, Jakarta 17 Agustus 45. Atas nama siapa? Atas nama bangsa, bukan atas nama RI, atas nama bangsa Indonesia. Siapa? Soekarno, bukan Presiden Soekarno, karena belum ada negara. Presiden belum ada, wakil presiden belum ada, pemerintah belum ada. Kemerdekaan kita ini adalah fakta. Kemerdekaan bangsa. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nanti atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang dinyatakan pada tanggal 17 itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Belum ada negara. Nah, negara ada
itu besoknya tanggal 18 Agustus balik ke sana. Tapi tetap aja selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yes. Ya. Tapi tetap aja selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yes. Ya. Tanggal 17 Agustus sebagai peringatan hari di mana bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Banyak, kata beliau, banyak yang mengira bahwa Indonesia mulai berbentuk sebuah negara pada 17 Agustus 1945. Padahal di tanggal tersebut Indonesia belum resmi menjadi sebuah negara. 17 Agustus 1945 hanya pernyataan kemerdekaan. Indonesia baru resmi menjadi negara pada 18 Agustus 1945. 17 Agustus dengan proklamasi itu yang membacakan Soekarno-Hatta. Ya. Tidak ada embel-embel Presiden Soekarno atau Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, pada prinsipnya sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini fakta sejarah bahwa 17 Agustus itu bukan lahirnya Republik Indonesia. Kesalahan kita selama ini kan di situ. Di tiap perbatasan desa ada gapura dari bambu kapal gitu. Selamat HUT RI ke-78. Di mana-mana begitu, bahkan spanduk baliho besar-besar. Padahal itu sebuah kesalahan. Belum ada negara, belum ada. Belum. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Okay. Dan yang mengucapkan juga atas nama bangsa Indonesia. Mendeklarasikan bahwa 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 adalah hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ada sesuatu yang kurang pas? Apakah ada dampaknya? Ya, kalau dalam uraian-uraian di dalam permohonan ini kan bisa juga para pemohon menyatakan ini kurang pas sehingga bisa berdampak negatif terhadap perkembangan negara dan bangsa Indonesia ini. Apakah ada dampak negatif secara spiritual sehingga bangsa ini sudah 79 tahun kok enggak baik-baik saja, tapi kok tidak baik-baik saja, itu karena kesalahan ini atau tidak itu. Tapi saya nggak berani tanya ini kepada ahli karena ahli bukan ahli spiritual. Kalau ahli supranatural saya mungkin tak akan tanya itu. Tapi ini yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau dari sisi hanya dari sisi terminologi, orang sering mengatakan apa artinya sebuah nama kan? Kekeliruan itu tidak berarti. Tapi kalau bagi saya seorang Jawa, dia misalnya contoh Bung Karno. Bung Karno itu kan namanya kan tadinya kan tidak seperti itu kan? Iya. Tapi karena sakit-sakitan kemudian diruat, diganti namanya, ternyata luar biasa. Menjadi seorang tokoh yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, ini apakah begitu? Itu, ya. Apakah perlu diruat sehingga dikembalikan? Yang benar itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus, yang kemudian sebagai negara baru keberadaannya tanggal 18 Agustus setelah disahkannya Konstitusi Republik Indonesia. Nah ini saya mohon kalau dari perspektif ahli gimana?